الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان. الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus tercurahkan. Di antaranya nikmat bermajelis, duduk menuntut ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwakan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. Kitab yang diterjemahkan dengan judul Mutiara Hadis-Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masih pada pembahasan bab 1 tentang keimanan, di mana penulis mengatakan bayanul imani alladhi yudkhilu bihil jannah, penjelasan tentang keimanan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita sebelum Ramadan, kita telah menyelesaikan hadis yang ke-7, hadis yang datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada orang tersebut tentang sebuah amalan yang bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim, menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim. Ini amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Hadis yang ke-8, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang datang dari sahabat
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, seorang sahabat yang datang ke kota Madinah, kemudian masuk Islam dan melazimi Nabi SAW untuk mengambil hadis-hadis dari beliau SAW. Dan biografi singkat beliau pernah kita jelaskan. Anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas orang ini berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku tentang sebuah amalan yang kalau aku kerjakan amalan tersebut maka aku akan masuk surga Allah Jalla Jalaluh. Dan telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir bahwa dua hadis ini menjelaskan tentang atau menggambarkan tentang semangat sahabat di dalam mencari amalan-amalan yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semangat para sahabat untuk meraih surga Allah Jalla Jalaluh. Dan seperti itulah sifat seorang muslim, di mana cita-cita tertinggi seorang muslim bagaimana dia bisa masuk ke surga Allah Jalla Jalaluh. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah. Jadi amalan pertama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini amalan yang terbaik, modal utama yang dibawa oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Dan dia hak Allah yang paling agung, yang paling besar. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "At-tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah engkau wahai Mu'adz apa hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lebih mengetahui. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz tentang hak Allah yang paling besar, yaitu mengesahkan Allah Jalla Jalaluh. Haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah atas hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Karena ini perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah yang pertama di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk bertauhid. Jadi ini hak yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, senantiasa membesarkan, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, tuqimus salatal maktubah. Amalan yang kedua yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah menegakkan salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu kita tahu bersama dia sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap hamba. Bahkan dia rukun dari rukun-rukun Islam yang insya Allah akan datang penjelasan setelah ini tentang
Islam dibangun di atas lima perkara. Salat, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sebuah kewajiban, bahkan rukun dari rukun-rukun Islam yang tidak akan tegak Islam ini kecuali dengannya. Salah satunya salat 5 waktu dengan segala keutamannya dan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tuaddi zakah al-mafruḍah, engkau menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadi la azidu ala hadza. Lantas orang ini berkata, demi Allah, la azidu ala hadza, sungguh aku tidak akan menambah dari apa yang engkau telah sebutkan kepadaku. Falamma walla, ketika orang ini berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang tersebut, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Siapa di antara kalian yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekali lagi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dua hadis ini menggambarkan kepada kita tentang semangat para sahabat di dalam meraih amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pada tingkatan yang tertinggi. Semangat para sahabat di dalam mencari tahu amalan-amalan yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kedua, telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini berusaha untuk mencari tahu perkara-perkara yang bisa menghancurkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan dia. Di antaranya apa? Kesyirikan. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi seorang hamba wajib untuk mencari tahu perkara-perkara yang bisa menghancurkan amalan-amalan dia, pahala-pahala dia. Di antara perkara yang bisa menghancurkan amalan kebaikan seorang hamba adalah kesyirikan dengan segala bentuk-bentuknya yang telah dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang hamba di dalam meraih surga Allah Jalla Jalaluh butuh kesungguhan, butuh semangat, karena meraih surga Allah Subhanahu wa taala bukan dengan angan-angan. Makanya Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Jadi pahala-pahala dari Allah Jalla Jalaluhu, janji-janji dari Allah itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar klaim kita beriman kepada Allah dan tidak ada konsekuensinya. Tapi kebaikan-kebaikan ini, pahala-pahala yang telah Allah Jalla Jalaluhu sebutkan, yang Allah telah janjikan untuk orang-orang yang beriman diraih dengan kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih kebaikan itu, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan hidayah, petunjuk
kami akan bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan yang dengannya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kesungguhan. Dan sifat orang yang beriman telah disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mempersembahkan apa yang mereka perbuat dari amalan-amalan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka merasa takut, merasa khawatir, annahum ila rabbihim raji'un. Jadi sifat orang yang beriman itu di dalam beramal selalu merasa khawatir apakah amal itu diterima atau ditolak oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga seorang yang beriman itu tidak pernah merasa ujub, merasa bangga dengan apa yang dia perbuat dari kebaikan-kebaikan. Selalu merasa khawatir, was-was, apakah amal ini diterima atau tidak. Kedua, sifat orang yang beriman itu apa? Ketika beramal merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin akan ada satu hari yang namanya yaumul hisab. Hari di mana semua amal-amal kita akan diaudit oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada satupun dari amalan kita, besar dan kecilnya, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena mereka yakin mereka akan berdiri di hadapan Allah. Ada yaumul hisab, ada yaumul hasyar, ada yaumul mizan, ada hari di mana mereka akan melewati yang namanya al-jisr, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sehingga orang yang beriman itu di dalam kehidupan ini dia beramal, terus beramal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Allah sampai datang kepadanya kematian, sampai datang kepada kalian kematian. Itu orang yang beriman. Sampai datang kepadanya kematian. Setelah kematian datang, barulah dia berhenti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga Allah itu diraih bukan dengan angan-angan, dengan klaim, sebagaimana ahlul kitab yang mengklaim mereka itu masuk surga, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika yusari'una fil khairat. Dan sifat orang-orang yang beriman merasa khawatir, merasa takut. Yang ketiga apa? Mereka berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba di dalam meraih ampunan, meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat orang-orang yang beriman, tidak pernah merasa diri mereka orang-orang yang suci, orang-orang yang hebat dengan amalannya. Coba kita belajar dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa takut mereka yang luar biasa. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah taala mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. 30 orang sahabat yang aku temui, kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, semuanya takut terhadap kemunafikan. Ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat adalah orang-orang yang merasa takut dengan apa yang mereka perbuat, tidak merasa diri mereka suci, tidak merasa hebat dengan apa yang mereka perbuat dari kebaikan-kebaikan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di antara mereka yang sudah masuk surga ada orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penghuni surga. Namun bersamaan dengan itu mereka masih merasa takut, masih merasa cemas. Apakah amal-amal mereka diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah,
Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita, anak pribadi dan kepada teman-teman, untuk senantiasa belajar menuntut ilmu, karena kita tahu bersama syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu untuk memalingkan hamba-hambanya dari kebaikan. Makanya kita jangan pernah merasa merasa aman. Walaupun kita mungkin sudah menuntut ilmu, dapat hidayah ini 10 tahun yang lalu di atas kebaikan. Karena ingat, iblis telah bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Itu sudah sumpah iblis itu di hadapan Allah. Dia akan berusaha untuk memalingkan kita dari kebaikan, sehingga terkadang kita luput dari yang namanya kebaikan. Tapi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masuk bagian yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Lihat halaman 75 yang punya kitabnya. Halaman 75. Kata penulis apa? Islam dibangun di atas lima perkara. Hadis yang keberapa? Ke-9. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Siapa nama lengkap beliau? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, anak dari seorang sahabat yang mulia setelah Abu Bakar, Umar ibn Khattab. Ibnu Umar ini sahabat yang kita tahu bersama sangat ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang sahabat yang selalu berusaha untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat yang menjadi rujukan di masa beliau. Setelah sahabat-sahabat senior banyak diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, beliau ini menjadi rujukan di mana kaum muslimin banyak meminta fatwa dari beliau. Namun bersamaan dengan itu, terkadang beliau menolak untuk memberikan fatwa. Kadang beliau lemparkan pertanyaan itu kepada sahabat-sahabat yang lainnya, karena rasa takut mereka di dalam memberikan jawaban tentang Islam. Karena semua yang kita ucapkan itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintakan pertanggungjawaban apapun yang kita ucapkan, sekecil apapun itu. Sehingga orang yang beriman, apalagi penuntut ilmu, kalau ditanyakan tentang sesuatu, kalau tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Itu adab. Jawab tidak tahu. Allah yang lebih mengetahuinya, supaya selamat. Karena sebagian penuntut ilmu ada yang bermudah-mudahan, semua pertanyaan dia jawab. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang menjadi teladan di dalam berinfak. Beliau sahabat yang kalau disuguhi makanan, dihidangkan makanan kepada beliau, beliau tidak akan makan kecuali bersama orang-orang miskin, bersama anak-anak yatim. Sebagaimana di bulan Ramadan, beliau radhiyallahu taala anhu tidak akan berbuka kecuali bersama orang-orang miskin. Pernah satu hari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mencari makanan, dan makanan yang beliau cari ketika itu, yang beliau sukai adalah seekor ikan.
Ikan yang dicari ketika itu yang tidak didapati kecuali hanya satu saja. Ini makanan kesukaan Ibnu Umar. Ketika didapati makanan tersebut, ikan tersebut dimasak oleh sang istri, dihidangkan kepada Ibnu Umar. Ketika beliau ingin makan ikan tersebut, tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh seorang peminta-minta, seorang yang miskin. Nah, tolong diingatkan lagi. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang sangat dermawan, yang banyak berbuat baik kepada orang-orang miskin. Seringnya beliau bersedekah kepada orang-orang miskin. Bahkan kita tahu bersama disebutkan tentang beliau di dalam satu majelis itu, kadang beliau membagi-bagikan harta beliau. Kadang 30.000 dirham itu dibagikan di majelis ilmu oleh Ibnu Umar. Karena kita tahu bersama harta salah satu perkara yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Di antaranya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta yang dia dapatkan, yang kemudian dia belanjakan untuk apa harta tersebut. Jadi nikmat-nikmat yang kita dapatkan itu dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian benar-benar akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap nikmat yang kalian dapatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 perkara. 5 perkara itu, yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. 2 kalimat syahadat, persaksian seorang hamba bahwa tidak ada sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis salati wa ita'i zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Menegakkan salat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. 5 perkara ini disebut dengan arkanul Islam. Asas, arkan itu, rukun itu kan asas. Yang tidak akan tegak sesuatu itu kecuali dengan rukun ini. Sedangkan Islam itu al-istisam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki. Itu kan Islam yang kita pahami. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Dia, mengesahkan Allah, wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, wal khulusu minasyirki, dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, membersihkan diri ini dari kesyirikan. Itu Islam. Maka arkanul Islam, 5 perkara ini kalau hilang dari diri seorang hamba, maka bisa gugur keislaman dia. Atau kita katakan 5 perkara ini merupakan pilar-pilar Islam. Kalau bisa diibaratkan, Islam ini bagaikan satu bangunan. Yang kita tahu bangunan itu kan ada pilar-pilarnya, ada tiang-tiangnya, atau ada penopang-penopang bangunan. Seperti masjid ini kan ada tiang-tiangnya, ada bagian-bagian penting di dalam bangunan ini. Bagian yang terpenting itu adalah pilar-pilarnya ini,
Ini tiang-tiang itu bagian penting di dalam satu bangunan. Sebagaimana Islam ada bagian-bagian penting yang harus dijaga. 5 perkara ini yang merupakan kewajiban, bahkan dia rukun. 5 perkara ini sesuatu yang jelas. Cuman untuk sebagian orang terkadang ini tidak jelas. 5 perkara ini jelas. Tidak diragukan lagi kewajiban dan agungnya 5 perkara ini. Makanya seorang muslim ya hukumnya wajib untuk mempelajari 5 perkara ini kan? Karena wajib. Karena kaidah di dalam mempelajari satu hukum itu apa? Hukum-hukum Islam ini kan banyak. Islam ini kan tidak terbatas pada 5 perkara ini. Cuman disebutkan 5 ini, 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan berpuasa di bulan Ramadan, ini pilarnya. Adapun yang lainnya itu seperti apa? Menikah, apa lagi? Hah? Selain menikah apa? Yang bukan rukun. Nah, banyak ya. Jadi 5 perkara ini dia pilar. Bukan berarti Islam ini dicukupkan dengan 5 perkara ini, tidak. Cuma ini bagian penting. Sama dengan bangunan tadi kita sebutkan. Ada pilar-pilarnya, ada pelengkapnya. Seperti bangunan ini kan, masjid ini ada pelengkapnya toh. Apa pelengkapnya? Ada temboknya, ada jendelanya, ada pintunya, ada ventilasi. Mana ventilasi? So, ada atapnya. Ini kan pelengkap. Tapi yang terpenting adalah tiang-tiangnya itu. Kapan tiangnya hilang, habis roboh bangunan ini. Tidak ada artinya. Seperti itu juga Islam. Makanya wajib untuk mempelajari 5 perkara ini. Kaidah mengatakan apa? Ini disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika beliau ditanyakan tentang hadis Nabi yang mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dikatakan kepada beliau, ilmu itu banyak. Nah, mana yang kita mau pelajari? Lihat kecerdasan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan kullu amalin kana 'alaika fardhan fa talabu ilmihi 'alaika fardun. Itu kaidahnya. Setiap amalan yang amalan itu wajib untuk engkau kerjakan, fa talabu ilmihi, maka menuntut ilmu dari kewajiban amalan itu 'alaika fardun. Maka dia wajib untukmu. Paham? Itu kaidahnya. Catat kaidahnya, kullu amalin kana 'alaika fardhan. Setiap amalan yang itu diwajibkan kepadamu, apapun amalan itu diwajibkan kepadamu, maka kata Fudail bin Iyad mengatakan fatolabu ilmi kana 'alaika fardun. Maka menuntut ilmu tersebut 'alaika fardun. Maka wajib bagimu. Contoh ini, salat 5 waktu, zakat, ya, apalagi haji, puasa di bulan Ramadan, dan yang terpenting yang pertama ini tentang 2 kalimat syahadat. Ini wajib untuk diketahui, untuk diamalkan ini. Maka mempelajari 5 perkara ini wajib hukumnya. Wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Fardu ain, wajib untuk kita pelajari. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui tentang sholatnya, tentang bagaimana dia menunaikan zakat, bagaimana dia melaksanakan ibadah haji, bagaimana dia berpuasa di bulan Ramadan. Harus tahu ilmunya. Wajib untuk diketahui. Terutama sholat ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan.
Jadi 5 pilar Islam ini wajib untuk kita ketahui ilmunya, wajib untuk kita pelajari. Terkhusus pilar yang pertama tentang persaksian kita bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah tauhid, dan persaksian bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sehingga wajib kita belajar akidah, wajib kita untuk mengenal, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, dipelajari untuk diamalkan, kemudian didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Salat 5 waktu, zakat, ibadah haji, puasa di bulan Ramadan, sekali lagi ini sebuah kewajiban. Terkhusus pilar yang kedua ini, salat 5 waktu, yang kebanyakan kaum muslimin yatahawun, mereka bermudah-mudahan, meremehkan, bahkan sebagian mereka meninggalkan perkara ini. Salat 5 waktu, dia adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu pada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana apa? Zakat, dia ibadah yang telah Allah tetapkan pada umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan dia Allah Jalla Jalaluhu menjadikan aku ini orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Jadi Isa alaihissalam dimanapun beliau berada, beliau selalu membawa kebaikan untuk orang lain, mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Itulah keberkahan dari kehidupan seorang hamba. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dimanapun beliau berada, selalu membawa keberkahan, mengajarkan kebaikan, memberikan manfaat untuk orang lain. Maka seorang muslim dan muslimah harus seperti itu. Hidupnya harus berkah dimanapun dia berada, di komunitas manapun dia berada, di masjid manapun dia berada, selalu membawa kebaikan untuk orang lain. Ada sebagian orang, waliyadzubillah, kehadiran dia di satu komunitas bukan membawa kebaikan, tapi membawa keributan, kegaduhan, bawa fitnah saja, membawa bisikan-bisikan yang kemudian dihembuskan kepada saudara-saudaranya, kepada teman-temannya. Ada sebagian orang seperti itu, pindah dari satu majelis ke majelis yang lainnya, tidaklah yang dibawa kecuali apa? Keburukan, kejelekan, fitnah yang dibawa. Harusnya seorang hamba itu ketika dihadapkan dengan fitnah, dia tinggalkan, dia jauhi fitnah itu. Ini justru fitnah dia bawa ke sahabatnya, ke temannya. Ini bahaya, waliyadzubillah, orang-orang seperti ini. Jadi salat ini merupakan kewajiban yang kita tahu bersama, dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban ini. Di antaranya hadis yang kita pelajari. Salat 5 waktu dia merupakan barometer kebaikan seorang muslim dan muslimah. Sehingganya sekali lagi kita berusaha, saya tidak ingin sebutkan dalil-dalil tentang wajibnya sholat, rukun-rukunnya, ya, apalagi wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Itu nanti antum pelajari di kitab-kitab fikih. Cuman kita ingin menegaskan bahwa dari pilar-pilar Islam ini, bahwa sholat, zakat ini merupakan
ibadah yang Allah telah tetapkan pada umat-umat sebelum kita. Dalilnya tadi kan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku, kata Isa alaihissalam, dijadikan berkah oleh Allah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati madum tuhayya. Ini syahidnya. Dan dia, Allah, telah berwasiat kepadaku untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat madum tuhayya. Selama apa? Aku hidup. Berarti ini kewajiban yang telah Allah wajibkan pada umat-umat sebelum kita. Sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan ibadah-ibadah ini sangat penting untuk kita jaga bersama. Terkhusus sholat. Sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin, mereka meremehkan yang namanya sholat 5 waktu. Bahkan sebagian penuntut ilmu juga meremehkan yang namanya sholat 5 waktu. Kadang menunda-nunda sholat, ya. Padahal kalau kita berbicara tentang keadaan manusia-manusia terbaik, bagaimana mereka mengagungkan sholat 5 waktu itu. Bahkan di antara mereka Ibnu Umar sendiri, kalau beliau radhiyallahu taala anhu tertinggal sholat isya berjamaah, apa yang beliau lakukan sebagai tebusan dari perbuatan beliau yang telah melalaikan sholat? Ini sholat isya. Ibnu Umar itu kalau luput darinya sholat isya berjamaah, yang beliau lakukan ahya baqiyati lailatihi. Ahya baqiyata lailatihi. Sisa-sisa malamnya dihidupkan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Kalau kita jaga ini teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka tentu ada kebaikan untuk kaum muslimin. Sebaliknya kalau diremehkan ini, ada dampak buruk yang akan didapatkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dampak buruk dari orang yang menunda-nunda sholat. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Senantiasa satu kaum itu dia mengakhirkan sholat 5 waktu, menunda-nunda untuk dikerjakan sampai Allah pun mengakhirkan perkara-perkara dia. Sehingganya terkadang ada perkara-perkara yang harusnya itu sudah selesai, tapi terkadang tertunda. Itu disebabkan karena apa? Adanya sholat yang diremehkan, dilalaikan. Telat menikah, telat dapat jodoh, telat poligami, bisa jadi karena ada sholat yang dilalaikan. Harusnya target ini tahun ini dia wisuda, tertunda wisuda. Ingat, bisa jadi karena sholat itu yang dilalaikan, ya, karena sholat yang dilalaikan. Sebagian dari kita ada yang masuk masjid itu ketika sholat itu telah ditegakkan. Ada mungkin yang mendapati sholat ketika imam telah salam. Begitu di antara kita. Padahal itu juga sebuah apa? Ini bagi orang-orang terdahulu, ini sebuah keburukan. Bagi orang-orang yang terbaik di masa yang terbaik, itu bagi mereka sebuah keburukan. Makanya tidak heran di antara mereka mengatakan apa? Idza ra'aita rujula, apabila kalian melihat ada seseorang yatahawanu fit takbiratil ula faksil yadak. Kalau antum melihat ada seorang hamba, seorang penuntut ilmu yang dia bermudah-mudahan untuk
mendapati takbiratul ihram, maka nasihat para ulama, faksil yadaka, cucilah tanganmu dari orang tersebut. Maksudnya apa? Jangan berteman dengan orang tersebut, sebab orang ini tidak ada kebaikannya. Itu loh, tidak dapat apa? Takbiratul ihram. Bagaimana kalau mendapati apa? Imam yang salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia baru pak iqamah. Makanya tidak heran, sekali lagi, terkadang kaum muslimin itu tidak ditolong oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sebabnya apa? Karena adab, perkara yang mereka remehkan, di antaranya sholat 5 waktu. Anak akan tutup dengan satu kisah. Umar ibn Khattab itu pernah menulis satu surat yang kemudian surat itu dikirim kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas Yaumul Qadisiyah, pada perang Qadisiyah, perang melawan orang-orang Persia. Kita tahu bersama ketika tentara-tentara kaum muslimin yang ingin berangkat ke medan perang, maka mereka selalu diberikan nasihat. Nasihat yang diberikan kepada mereka diantaranya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan kepada Allah afdalul uddah 'alal adu. Ini pesan pemimpin tertinggi kepada pasukan kaum muslimin yang berangkat jihad. Selalu nasihat ini diberikan kepada mereka. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sebab ketakwaan kepada Allah afdalul uddah 'alal adu. Sebaik-baik perbekalan, sebaik-baik peralatan yang kalian bawa untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara surat Umar ibn Khattab ini, beliau menyebutkan dalam surat itu yang ditujukan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, wa amuruka wa man ma'aka an takunu ashaddah tirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Aku perintahkan kepadamu, aku berpesan kepadamu, wa man ma'aka, dan orang-orang bersamamu dari tentara-tentara kaum muslimin. Apa pesan Umar ibn Khattab? An takunu ashaddah tirasan minal ma'asi minkum min aduwikum. Hendaklah kalian lebih takut dengan maksiat yang kalian lakukan daripada ketakutan kalian terhadap musuh-musuh Allah. Perang Qadisiyah itu, orang-orang Persia, tentara-tentara Persia ketika itu lengkap dengan persenjataan mereka, peralatan mereka, jumlah mereka yang banyak. Kaum muslimin peralatan sederhana, jumlah mereka yang sedikit. Namun kita tahu bersama dalam sejarah Islam, kalau kita baca kisah-kisah perang kaum muslimin, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin walaupun jumlah mereka sedikit. Dengan apa? Ketakwaan. Perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit, 300-an melawan 1000. Perang Uhud, jumlah kaum muslimin sedikit, 1000 melawan 3000. Itu pun sebagian 300-an pulang, orang-orang munafik. Tapi Allah berikan kemenangan. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Umar ibn Khattab, walaula dzalika lam takun lana bihim quwwah. Kalau bukan itu, kita tidak akan menang
terhadap musuh-musuh Allah. Apa kata beliau? Li'anna adadana laisa ka'adadihim wala uddatana ka'uddatihim. Karena kalau kita membandingkan jumlah mereka dengan jumlah kita sangat sedikit. Apalagi peralatan mereka, peralatan perang mereka yang begitu canggih. Itu tidak sepadan, tidak sebanding. Lah, lantas kalau kita bermaksiat, apa yang kita mau unggulkan? Apa yang kita mau andalkan? Sudah peralatan tidak canggih, jumlah sedikit, tambah lagi bermaksiat. Nah sekarang bagaimana Allah mau tolong kita? Ini pesan luar biasa dari Umar bin Khattab. Maka kata beliau, fa inistawaina fil ma'siyati kana lahumul fadlu alaina fil quwwah wa ila lam nansur alaihim bi fadlina wa lam naglibhum bi quwwatina. Kalau kita ini sebanding dengan mereka sama dalam maksiat, nah sekarang kaum muslimin itu kalau mau dihadapkan dengan musuh-musuh Allah, jumlah kita apa? Sedikit. Kemudian peralatan mereka canggih. Nah sekarang yang kita bisa andalkan cuma satu. Apa? Ketakwaan. Nah sekarang kalau kemuliaan ini tidak ada pada kaum muslimin, lantas bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kemuliaan, kemenangan itu diraih dengan apa? Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-40, ayat yang ke-41. Kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, kata Allah, wala yansurannallahu man yansuruh. Allah Jalla Jalaluhu akan senantiasa menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Siapa mereka ini? Disebutkan di ayat selanjutnya, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka ini adalah orang-orang yang ketika kami berikan kekuasaan, apa yang mereka lakukan dengan kekuasaan itu? Mereka tegakkan sholat 5 waktu. Mereka menunaikan zakat. Lihat. Mereka senantiasa memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari yang namanya kemungkaran, kejelekan. Maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Itu janji Allah, wala yansurannallahu man yansuruh. Kalau ingin ditolong Allah, tegakkan salat 5 waktu, tunaikan zakat. Intinya pilar-pilar Islam ini dijaga, selalu berada di atas kebaikan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, begitu juga berbicara tentang haji, tentang puasa di bulan Ramadan. Intinya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemuliaan itu diraih dengan senantiasa tunduk taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama menjaga salat 5 waktu. Jangan remehkan salat tersebut. Menunaikan zakat apabila terpenuhi 2 syarat. Apa syarat itu jamaah sekalian? Haul, kemudian nisab. Berputar 1 tahun harta yang kita miliki, yang nisabnya itu berputar 1 tahun. Kemudian kalau sudah berputar 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Ada hak orang lain pada harta tersebut. Kemudian melaksanakan ibadah haji kalau mampu. Kalau punya uang, laksanakan ibadah haji. Itu kewajiban. Jangan beli oto. Saya tanya, beli mobil itu wajib atau tidak? Wajib. Sekarang haji wajib atau tidak? Wajib. Beli oto?
Wajib. Mana yang didahulukan? Haji. Sekarang, ibadah haji wajib. Bangun rumah itu wajib atau tidak? Wajib? Bangun rumah itu wajib atau tidak? Kita kalau misalkan ada uang di tangan antum 100 juta, kira-kira mana yang mau didahulukan? Daftar haji atau beli kendaraan? Daftar haji atau menikah ulang? Ibadah haji didahulukan, ya. Karena itu wajib bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Dan Ramadan, ya, dijaga, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, membimbing kita, dan selalu Allah Jalla Jalaluhu istiqomahkan kita di atas kebaikan. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.